Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di kesempatan kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang dibenarkan oleh hati dan fikiran kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita dengan ruku dan sujud kepadanya. Kemudian di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas dari 3 pembahasan tentang ahaditsu fi islahil qulub, tentang hadis-hadis, pembicaraan tentang bagaimana memperbaiki hati. Yang alhamdulillah di pembahasan pertama Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri bin Abdul Muhsin mengingatkan kepada kita bahwa hakikat suatu amalan baik atau tidaknya itu asalnya ada pada hati. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya hati itu memiliki banyak sifat. Sifatnya bisa berbolak-balik, bisa bertahan, bisa bergeser, masih labil, ataukah dia sudah dewasa. Itu tergantung dari keimanan dan keilmuan seseorang setelah taufik dan hidayah dari Allah. Kemudian di pembahasan ketiga Syekh mengingatkan kepada kita bahwa hati adalah wadah Allah di muka bumi, terlebih khusus hati orang-orang yang saleh. Adapun di pertemuan yang keempat ini Syekh Abdul Razak Al-Abbad memberikan judul kepada kita muharrikatil qulub, motorik penggerak dari hati itu. Jadi hati itu tidak mungkin bergerak, tidak mungkin terdorong kalau tidak ada dari 3 rukun dari ibadah ini. Apa rukun dari 3 ibadah itu? Kata Syekh, salatatu wahiyya al-mahabbatu war-raja' wal-khauf. Jadi motorik pendorong hati itu ingin melakukan ketaatan kepada Allah itu terdorong dengan 3 hal. Al-mahabbah, cinta seorang hamba kepada Allah. Wal-raja, harapan seorang hamba kepada Allah. Wal-khauf, dan sifat takut seorang hamba kepada Allah. Ini dari rukun ibadah. Ketika seseorang baik ibadahnya kepada Allah, pasti yang mendominan pada hatinya ada 3 hal ini. Dia karena terlalu cinta kepada Allah, sehingga cintanya itu menjadikan dia tunduk kepada Allah. Maka dari itu seorang penyair mengatakan, innal muhib liman yuhibbu muti'u taksil ila wa anta tadharu hubbu. Sesungguhnya seorang pencinta itu nampak cintanya dengan ketaatan dengan siapa yang dia cintai. Sedangkan seorang pelaku maksiat kepada Tuhannya mengatakan dia cinta kepada Allah, sedangkan dia nampakkan kemaksiatan kepada Tuhannya. Hada muhannun fil qiyasi badi'un law kana hubbu sadiqan la ata. Maka ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa terpikirkan? Bagaimana sesuatu ini hal yang tidak mungkin ada bagi seseorang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah dengan cinta yang jujur, sedangkan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Seseorang kalau jujur cintanya kepada Allah, maka dia melakukan ketaatan kepada Allah. Mengapa? Mengapa dia mencintai Allah? Karena dia yakin bahwa cinta yang terbalaskan hanyalah cinta kepada Allah. Cinta yang tidak akan sirna hanyalah cinta kepada Allah. Dan dia mencintai Allah karena terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja dari nikmat-nikmat Allah, zahir maupun yang batin,
yang kecil hingga yang terbesarnya, ketahuilah itu datangnya dari Allah. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin membilang dari nikmat-nikmat Allah, engkau diberikan keimanan, kelezatan pada ketaatan, bisa ruku dan sujud, dicukupkan dari kehidupan, diberikan rasa sehat, diberikan dengan teman-teman yang soleh, dan apa saja dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Seandainya engkau ingin membilangnya, maka engkau tidak mampu membilangnya. Kemudian dari sifat raja, sebagaimana yang Allah kabarkan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka itulah yang senantiasa berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah. Mereka menjadikan wasilah dengan kedekatannya kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, syurga Allah, dan mereka takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Karena sesungguhnya azab Allah lah itu yang seharusnya seseorang takut kepadanya. Maka di sini seseorang sekali lagi kita ingatkan bahwasanya penggerak hati itu ada 3. Karena lahirnya rasa cinta di dalam hati, harapan di dalam hati, dan sifat takut di dalam hati. Tentunya 3 ini tidak boleh terpisahkan. Dia akan dominan tergantung dari keadaan seorang hamba. Ketika ingin melakukan ketaatan, hendaknya yang lahir adalah rasa cinta dan harapan. Tapi ketika ingin meninggalkan maksiat, maka yang lahir rasa cinta dan sifat rasa takut di dalam hatinya, sehingga dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka dari itu sekte-sekte yang keluar dari jalan ini tidak memiliki rasa cinta, tidak memiliki rasa takut dan harapan, maka akan tergelincir. Sebagaimana misalnya orang-orang Khawarij, orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, itu karena terlalu tinggi rasa takutnya, tapi kurang rasa harapannya kepada Allah, kurang cintanya kepada Allah dan kepada para sahabat, sehingga dia tergelincir. Dan begitu pula sebagian orang-orang sufi mengatakan bahwasanya kalau kamu hanya beribadah untuk hanya surga, beribadah hanya untuk terhindar dari neraka, maka tidak usah. Padahal Allah sudah tegur di dalam Al-Quran bahwasanya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah dengan penuh rasa takut dan harapan kepada Allah, mereka itulah yang mendapatkan ampunan Allah dan balasan yang besar di sisinya. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran bisa kita petik, bahwasanya hati tergerakkan itu kalau lahir dari 3 hal pada hati seseorang. Rasa cinta pada hati seseorang kepada apa yang dia mau lakukan, kemudian rasa takut sehingga dia takut kalau dia lakukan dia terhindarkan, dan rasa harapan sehingga ia rela berkorban. Maka dari itu yang dibacakan oleh imam kita tentang ayat tentang jihad, orang-orang yang dicintai oleh Allah, alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan berbaris bersaf, dengan rapi, dengan menjual jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Semoga bisa memberikan manfaat dan peringatan kepada kita bahwa agar hendaknya kita jikalau ingin bertambah ketaatannya kepada Allah, maka tambah sifat cinta kepada Allah, tambah rasa takut kepada Allah, tambah harapan kita kepada Allah terhadap ampunan dan surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.